Farhan ada ya. Chelsea Destiani ada. Devi Aulia ada. Erik Ekstrada ada. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita nyanyi 17 lagu dulu biar lebih semangat. Siapa yang bisa memimpin lagu, yang bisa maju ke depan? Ayo semuanya berdiri. Jendela negara kita 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Anak, sebelum kita masuk ke materi, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Ayo berdiri semuanya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, yes. Oke, materi kita hari ini yaitu ketentuan penyembelihan hewan. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini yaitu ada 4 indikator. Kompetensi dasar kita yaitu memahami ketentuan penyembelihan hewan. Indikator 3.1 ya, menjelaskan pengertian penyembelihan hewan. Yang kedua 3.1.2 ya, menjelaskan dalil tentang penyembelihan hewan. 3.1.3 menjelaskan rukun penyembelihan hewan. Dan yang keempat 3. Coba lihat itu ya, di situ ada PPT ya, perhatikan. Nah, pada PPT itu kalian lihat ya, ada gambar ya, ada gambar apa itu? Gambar penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan. Ya. Anak-anak sudah tahu pengertian penyembelihan? Ada yang tahu apa itu pengertian penyembelihan? Tahu. Bukunya sudah dibaca? Sudah? Di rumah sudah dibaca bukunya? Sudah? Ya. Ada yang masih ingat apa pengertian penyembelihan? Yang bisa tunjuk tangan. Ayo. Siapa? Sona. Ayo, Sona. Pengertian penyembelihan adalah sembelihan dalam bahasa Arab disebut dijakan, asalnya berarti Benar sekali. Kasih aplaus dulu untuk Sona. Pengertian penyembelihan ya, sembelihan berasal dari bahasa Arab yaitu adzakah. Apa artinya adzakah? Artinya wewangian. Sedangkan menurut istilah ya, penyembelihan adalah ya memutus ya saluran napas ya, saluran makan atau saluran minum, apa lagi? Dan urat nadi pada leher binatang dengan menggunakan pisau atau alat yang tajam kecuali gigi, tulang, dan kuku. Ya, itu pengertian penyembelihan. Nah, sekarang perhatikan. Lihat di sini. Allah ya, firman atau dalil tentang penyembelihan hewan. Ada bacakan dalil tentang penyembelihan hewan. Ayo, yang perempuan dulu, coba. Amel, mana Amel? Amel dulu, coba Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikum wa maitaku waddu wa lamun nijiri wa ma'illa lirairi ghadhabihi wa ulmun hanikatu wal maqudatu wa mutarraditu wan nuti taqu wa ma akala shahu illa mazaqaitum wa ma jubiha ala
Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, dan daging yang disembelih bukan atas nama selain Allah. Yang tercetik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam di binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ya, paham sampai di sini? Paham? Paham. Kalau paham kita lanjut ke materi selanjutnya. Rukun penyembelihan hewan. Rukun penyembelihan hewan ada 3. Yang pertama, Orang yang menyembelih. ya, orang yang menyembelih hewan atau disebut dengan penyembelih. 2, rukun yang kedua. Hewan yang disembelih. Iya, hewan yang akan disembelih. 3, Alat untuk menyembelih. alat untuk menyembelih hewan. Ya, kalau ketiga-tiga rukunnya itu ada, 1 penyembelih, 2 hewan yang akan kita sembelih, 3 alat untuk melakukan penyembelihan, ketiga-tiganya ini ada, maka bisa dilaksanakan penyembelihan hewan. Syarat penyembelihan, ada yang bisa menyebutkan apa saja syarat penyembelihan? Apa syaratnya? 1, siapa yang bisa sebutkan? Ayo, Amelia. Islam atau ahli kitab. Iya, benar atau salah? Benar. Jadi orang yang melakukan penyembelihan hewan itu harus beragama Islam atau ahli Kitab. kitab. Yang kedua, syarat yang kedua. Ya, coba. Berakal sehat. Berakal sehat. Orang gila boleh tidak? Ya. Yang ketiga, syaratnya apa? Mumayyiz. Apa? Mumayyiz. Mumayyiz. Apa mumayyiz? Mumayyiz apa? Ayo. Ya, coba Iin. Bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Benar atau salah? Benar. Yang kedua, binatang yang disembelih ada syaratnya. Ada syaratnya. Tidak sembarang hewan yang akan kita sembelih itu, ya, ada syaratnya. Apa syarat yang pertama? Harus dalam keadaan hidup. Apa? Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun dari cara memperolehnya. Nah, syaratnya apa lagi? Dari cara memperolehnya. Bu, boleh tidak menyembelih ayam tapi ayamnya hasil curian? Boleh tidak? Tidak. Jadi hewan yang kita sembelih itu selain dia hidup, ya, selain halal, maka zat dan cara memperolehnya juga halal. Sampai di sini paham tidak? Paham enggak? Rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga, alat penyembelih. Alat penyembelih. Ada yang tahu alat penyembelih syaratnya apa saja? Tunjuk tangan. Ya, coba Juna. 1. Alat yang digunakan tajam, tidak runcing dan tidak tumpul. 2. Terbuat dari besi, baja, batu dan kaca. 3. Tidak menggunakan kuku, gigi dan tulang. Iya, 100 buat Juna. Paham pengertian dalil, rukun, dan syarat penyembelihan? Paham? Paham. Kalau paham, kita buat kelompok diskusi. Ya, kita buat kelompok diskusi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan buat kelompok.
antar kelompok kalian, jelaskan mengapa demikian. Paham? Paham. Nanti setiap kelompok perwakilan satu orang maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok 2 siap? Siap. Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Kelompok yang maju? Situ lah ya. Gak usah lagi maju, langsung berdiri di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafidjan Arya, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ketika kita melakukan penyembelihan hewan, alat yang digunakan harus tajam. Tidak boleh menggunakan alat yang tumpul. Jelaskan mengapa? Karena jika menyembelih binatang dengan benda tumpul, hal itu akan menyakiti hewan. Jika kita menggunakan alat yang tajam, rasa sakit itu akan hilang atau sebentar saja. Sekian, terima kasih. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok. Hasil diskusinya bagus, ya, memuaskan. Semuanya bekerja sama, ya, mencari jawaban untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ketika kita melakukan penyembelihan hewan, mengapa tidak diperbolehkan menggunakan alat yang tumpul? Karena akan menyakiti binatang. Bulan materi kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi penyembelihan hewan? Ada? Ada? Ya, coba Sona. Kesimpulan, setelah kita mempelajari dan memahami sekaligus menelaah dengan sungguh-sungguh, ternyata menyembelih binatang tidak semudah yang dikira-kira. Dan terlebih lagi syariat Islam sudah mengatur sedemikian detailnya tentang tata cara menyembelih yang benar sesuai syariat. Kalau kita cermati, ternyata Islam telah memberikan rambu-rambu yang tegas tentang upaya menghindari segala kekerasan bahkan terhadap binatang sekalipun. Ya, ada yang lain? Ada yang bisa memberikan kesimpulan materi kita hari ini? Itu adalah agama rahmatan lil alamin. Mengajarkan bahwasanya kita bukan hanya sayang, bukan hanya cinta pada manusia saja, tapi kita diajarkan untuk sayang dan cinta pada hewan, bahkan tumbuhan sekalipun. Ya. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam materi apa saja? Materi kita yang akan datang satu, Sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan. Sunnah penyembelihan hewan. Terus apa lagi? Hal-hal yang makruh dan Di sini pertemuan kita pada hari ini. Pesan ibu, tetap semangat belajar, tetap jaga protokol kesehatan, ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat walafiat. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum